Syarat sahnya kawin lagi adalah izin istrinya. Bagaimana kalau kita kawin lagi tanpa izin istri pertama? Rukun nikah itu mempelai laki-laki, wali perempuan, saksi 2 orang adil, ada mahar, ada ijab qabul. Jadi kalau ada bapak istrinya sudah 1, 2, 3, sudah 3 sudah istrinya. Lalu kemudian dia pergi sama saya ke Pekanbaru Riau. Ada nampaknya yang cocok, lalu dia akad nikah di situ. Mempelai laki-laki ada si wali dari perempuan, ada 2 orang saksi yang adil, ada mahar, ada ijab dan qabul. Nikahnya sah apa tak sah? Nah, padahal yang minta sah cuma 2 orang saksi, semua bilang sah. Udah selesai. Tapi negara melihat ini nanti memunculkan konflik. Negara melihat kalau ini tetap diterapkan nanti banyak konflik. Akhirnya keluarlah apa yang disebut dengan kompilasi hukum Islam Indonesia, namanya KHI. Dalam kompilasi hukum Islam Indonesia, orang yang sudah beristri, kalau dia menikah lagi, maka dia mesti menyertakan surat izin dari istri pertama yang ditandatangani materi 6.000 dan disahkan pengadilan. Jadi kalau cuma ditandatangan 6.000 tidak ada dari hakim, tidak bisa. Disahkan oleh di pengadilan, barulah bisa dibawanya untuk nikah lagi. Makanya karena kesulitan administrasi itu, banyak orang melakukan nikah siri. Jelas? Ini yang nanya malah belum nikah. Satu aja belum, mau nanya kedua pula. Apa saja tugas seorang suami istri dalam Islam? Jika masing-masing tak sesuai dengan tugasnya masing-masing, gimana? Ibu punya hak, bapak punya kewajiban. Kewajiban bapak adalah hak ibu. 5 kewajiban bapak. Pertama, kasih makan. Kedua, kasih pakaian. Bila ibu-ibu sudah dapatkan itu semua. Karena banyak di luar sana perempuan yang tak dikasih pakaian. Ada yang kain belum berjahit dah dipakai, ada yang resleting belum berpasang dah dipakai. Itu tengok di luar. Makan sudah, pakaian sudah, tempat tinggal yang layak. 4, pendidikan. 5, perhatian. Itu kewajiban laki-laki. Kalau perempuan tidak mendapatkan itu, maka dia berhak untuk mengadu ke wali dia. Ibu punya wali 6. Abang, ayah, kakek, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Wali itu yang memanggil. Laki Firaun, sini kau sebentar. Jadi bukan ibu yang mengamuk. Ini yang banyak ini. Banyak sekarang perempuan tidak mau mengadu ke wali dia karena dianggap nanti intervensi. Ketika wali manggil, sini sebentar. Jangan intervensi rumah tangga saya. Jadi komplitlah. Perempuan tak mengerti. Kalau di Malaysia sebelum menikah ada namanya kursus perkahwinan. Itu azan masjid apa azan Samsung? Kalau azan Samsung kita lanjutkan. Kenapa kalau azan masjid Ustaz berhenti, azan Samsung Ustaz tak berhenti? Karena azan Samsung tak ada niatnya. Samsung itu kan tak ada berniat. Kalau yang muazzin itu ada niat dia. Nah, itu beda ya. Jadi kalau ada orang menanya, yang berniat itu Samsudin. Samsung tak berniat. Dalam situasi ini sebagai makmum yang ilmunya sedikit, apa yang harus saya lakukan? Ulama memilih ayat, hadis, ijma', qiyas. Itu tugas ulama. Kita yang orang awam memilih ulama-ulama. Kita pilih ulama yang paling siqah, paling terpercaya, paling mu'tamad, paling bisa dipertanggungjawabkan ilmunya, paling. Nah, itu bisa kita lihat. Oh, Ustaz Fulan dalam bidang ini. Saya cocok sama Ustaz ini, tapi dalam bidang perbandingan agama, dalam bidang ekonomi tidak. Saya cocok dengan Ustaz ini dalam bidang zikirnya, dalam bidang ekonomi bukan keahlian dia di situ.
Idza usidal amru ila ghairi ahli fantadhir sa'ah. Keislaman ini juga ada bidang-bidangnya. Sama macam spesialisasi dokter. Ini dokter jantung, ini dokter SPOG, spesialis obgyn kandungan. Ini SPOT, spesialis ortopedi tulang belakang. Jangan nanya bisul ke penyakit tulang belakang. Tak connect dia. Itu memang keahlian dia, tapi bidang zikir, bidang pengobatan, bidang ruqyah, bidang ekonomi tak bidang dia itu. Maka tanya yang memang betul-betul ahli bidang ekonomi Islam. Kalau mau kurban harus sudah akikah dulu? Enggak. Tak ada hubungan akikah sama kurban. Akikah saya itu adalah amal ayah saya. Adapun kurban saya itu amal saya. Saya ulang sekali lagi. Akikah saya itu amal ayah saya untuk saya. Sama nanti kalau anak saya lahir, amal saya untuk anak saya. Tapi kurban itu amal saya. Kurban itu amal saya. Maka tak ada hubungan. Keheran saya sampai hari ini orang, bapak tak kurban, aku belum akikah. Tiap tahun itu aja alasannya. Upaya tak mau keluar duit. Pandai dia. Ibu yang belum akikah boleh mengakikahkan dirinya. Saya bahas dalam buku 37 masalah populer. Dalil hadis Nabi. Aqa'an nafsi ba'da ma bu'itsa nabiyan. Nabi mengakikahkan dirinya sendiri sesudah jadi nabi. Berarti sudah 40. Kalau ada di antara ibu yang tidak akikah dulu kecil, mau akikah sekarang, beli satu kambing, masak. Hari Jumat bawa ke sini. InsyaAllah kita doakan. Tapi tak bisa kami ayun pakai marhaban. Gantung sini patah. Kalau sholat mengikuti imam baca ayat pendek, apakah kita mengikutinya juga? Imam membaca Al-Fatihah, kita diam. Rakaat pertama baca iftitah. Setelah amin, baru kita baca Fatihah sebagai makmum. Habis baca Al-Fatihah, diam, dengarkan ayat. Mazhab Syafi'i. Saya pakai mazhab Syafi'i. Imam membaca ayat, kita membaca Al-Fatihah. Kalau ternyata imam itu imam supir Medan, koncang 120 kilo, kita baru kita baru iyyaka na'budu wa iyyaka nas, Allahu Akbar. Ikut dia. Kenapa? Al-imamu junnah, imam itu penanggung jawab. Wa qiraatul imam qiraatul makmum. Bacaan si imam itu mengcover bacaan makmum. Setelah melakukan dosa, saya bertaubat. Sudah melakukan taubat, lalu saya buat merasa berdosa hingga saya putus asa. Apa yang harus saya lakukan? Setan yang membuat putus asa. Bahasa kitanya putus asa. Bahasa aslinya putus harapan. Tak ada harapan. Bahasa Inggrisnya hopeless. Hope, harapan. Less, tak ada. Hopeless, tak ada harapan. Wire, tak pakai wire, wireless. Hopeless. Bahasa Inggrisnya hopeless, bahasa Arabnya iblis. Hopeless itu sifatnya orangnya iblis. Iblis itu putus harapan. Makanya siapa saja yang putus harapan, bunuh diri, iblis. Dibisik-bisikkan iblis. Jangan pernah putus harapan. Dalam Islam sebanyak apapun dosamu, Allah mengampunkan. Mandi taubat, surat sunat taubat, berzikir, istighfar. Baliknya ke agama. Ujung-ujungnya semua baliknya ke agama. Andai datang ke psikiater, Pak psikiater, saya ini depresi, sudah putus asa, ini bla bla bla. Tetap dikasihnya makan obat tidur. Bapak kembali ke agama sesuai keyakinan masing-masing ya. Kalau Hindu balik ke Hindu, kalau Buddha balik ke Buddha, kalau Islam balik ke Islam, Kristen balik ke pastor pendeta. Tidak ada jalan lain kecuali kembali ke agama. Mandi taubat, surat sunat taubat, istighfar, buat baik, ikuti pengajian. Bangkit harap. Jika seorang suami sebagai imam tapi beliau pemahamannya penyimpang dari Islam yang tauhid, apakah rumah tangga tetap dipertahankan? Kalau sampai laki itu kafir, maka pernikahan otomatis fasah.
Kalau laki-laki mencerai namanya talak. Kalau perempuan menggugat namanya khulu'. Kalau otomatis hakim melepas namanya fasakh. Di antara penyebab fasakh adalah laki-laki murtad atau akidahnya menyimpang. Maka fasakh dia. Fasakh itu artinya otomatis putus. Hakim memanggil dia, kamu jangan lagi serumah. Kalau serumah kalian berzina karena kalian sudah fasakh. Bahasa Arabnya fasakh. Orang kita payah nyebut fasakh. Apa itu? Pisah. Fasakh. Ini tak tahu saya sejauh mana penyimpangan dia. Tapi kalau dia menyimpang, bukan ibu yang marah sama dia. Abang ini sesat ini. Oh, dipijak-pijaknya lah ibu. Ibu melapornya ke wali. Wali yang 6 tadi manggil dia, meluruskan dia. Kalau dia berubah, lanjutkan. Kalau dia tak berubah, maka dilaporkan ke pengadilan. Karena dia sudah merusak akidah. Pak Ustadz, apakah Islam memperbolehkan kita mengangkat anak, menjadikannya sebagai anak kandung? Adopsi bagus. Yang membuat adopsi tak bagus 3. Pertama, membuat nama anak adopsi pakai nama dia. Itu tak baik. Saya ingin betul punya anak perempuan. Lalu saya cari di rumah sakit, dapat saya kasih adopsi. Saya kasih namanya Fatimah. Fatimah binti Abdul Somad. Haram, karena bukan anak saya. Saya mesti cari nama ayah kandungnya. Anak ayah kandungnya tak ada. Maka pakai bin Abdullah bin Fulan. Adopsi harus tulis di akta nama dia. Haram, tak boleh. Ud'uhum li'abaihim. Mesti pakai nama ayah kandung. 2. Mengapa haram adopsi yang zaman sekarang ini? Saya cari anak perempuan orang, lalu saya bawa ke rumah, kasih makan, kasih pakaian, dia pun besar menjadi anak gadis. 18 tahun akan datang, umur saya 58, umur dia 18 tahun. Dia masih muda, tidak mahram dengan kami, berdua-duaan. Berapa banyak awalnya anak angkat menjadi bini angkat. Hati-hati ibu, waspadalah. Nampaknya sederhana, tapi tidak sesederhana itu di masa akan datang. Dunia berganti, musim berubah. Bapak Fulan menikah dengan anak angkatnya. Kenapa bapak nikah dengan anak angkat bapak? Semanalah Pak Ustaz, tiap malam saya balik, dia yang bukakan pintu. Bini saya duduk, kena rematik, nonton TV. Waspadalah. Maka kalau bapak mau mencari anak angkat perempuan, cari anak saudara bapak, keponakan bapak. Maka nanti setelah dia gadis, dia jadi mahram. Kalau ibu mau cari anak angkat laki-laki, cari keponakan ibu, anak saudara ibu. Nanti dia lajang, dia jadi mahram sama ibu. Begitu caranya. Kalau tidak, nanti berdua-duaan dia di rumah. Ini pergi arisan. Udah macam anak saya Pak Ustaz, udah macam adik saya Pak Ustaz. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Yang ketiga, kesalahan dalam adopsi adalah membuat surat wasiat semua harta untuk anak adopsi. Tak 1-2 kasus saya menangani, dipanggil untuk kasus macam itu. Saking marahnya dia dengan saudara kandungnya, bila aku mati nanti semua hartaku, rumahku, rukoku, mobilku, emasku untuk anak angkatku ini. Adapun adikku, abangku itu selop Jepang pun jangan kasih dia. Kan gawat itu. Oleh sebab itu kalau selamat dari yang 3 ini, lanjutkan anak adopsi boleh. Dengan syarat jangan lakukan yang 3. Jangan pakai binti kita. Hati-hati kita kalau tak mahram. Kalaupun sudah sempat terangkat, harus jaga, jangan sampai berdua-duaan di kamar di rumah. Yang kamar di rumah. Yang ketiga, jangan sampai buat surat wasiat semua untuk dia. Berapa banyak boleh wasiat untuk dia? Tak lebih dari 1/3 total harta. Kalau total harta ibu bapak 1 M, dia boleh dapat 333 juta. Tapi kalau hibah boleh. Hibah itu ruku untuk engkau. Itu tanah untuk engkau, hibah boleh. Tapi kalau wasiat tak boleh lebih dari 1/3 total harta. Apa manfaat membaca surat Al-Waqiah? Siapa yang membaca surat Al-Waqiah, maka dia dijauhkan Allah dari faqah. Faqah itu
di atas miskin. Selalu dikatakan miskin papa. Pernah dengar kata miskin papa? Tak pernah. Di atas miskin lagi. Dijauhkan Allah dari miskin. Yang jadi masalah hadis itu dhaif. Hadis yang paling tinggi sahih. Di bawah hadis sahih hasan. Di bawah hadis hasan dhaif. Di bawah hadis dhaif maudhu. Ada sekelompok orang tidak mau mengamalkan hadis dhaif. Asal hadis itu dhaif, jangan amalkan. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqi afdhatu. Dhaif. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dhaif. Membaca surat Yasin untuk orang meninggal dunia, iqra'uha ala mautakum. Dhaif. Siapa yang baca surat Al-Waqi'ah, dijauhkan Allah dari miskin papa, miskin susah melarat. Dhaif. Tidak mau dia mengamalkan hadis dhaif. Saya termasuk mengikut ulama yang membolehkan mengamalkan hadis dhaif. Yang Ustaz ikut siapa? Imam Nawawi. Ajma'al ulama ala jawazil amali bil hadis dhaif. Ulama ijma' bahwa boleh mengamalkan hadis dhaif. Boleh mengamalkan hadis dhaif. Jadi kalau diamalkannya surat Al-Waqi'ah ini boleh, tak salah. Kalau kita ingin ada berkeinginan bisa Allah mempermudahkan hajat kita. Yang memudahkan itu bukan Waqi'ahnya, Allah. Lalu kenapa Allah mudahkan dengan surat ini? Karena surat Al-Waqi'ah mengingatkan kita tentang hari kiamat, tentang kematian. Begitu dibacanya lalu kemudian hatinya takut kepada Allah. Tak jadi dia curang, tak jadi dia bohong. Menjadi orang jujur, amanah, semangat dia. Jadi kalau ada orang bertanya, apa logikanya dengan membaca surat Al-Waqi'ah dia tidak miskin? Karena dengan setelah membaca surat Al-Waqi'ah dia bangkit semangat. Apa hubungan sholat duha dengan rezeki? Karena orang yang sholat duha pasti bangunnya sebelum subuh. Pasti dia bersemangat. Jadi kalau dikatakan logika, logis, masuk akal, ajaran Islam ini masuk akal. Tak masuk akal Pak Ustaz, ajaran Islam ini masuk akal. Tak masuk akal Pak Ustaz, berarti akal kau tertutup. Sulitkah bagi Allah? Tidak. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tak ada yang sulit bagi Allah. Apa hukumnya menyimpan tali pusar anak? Kenapa disimpan? Tali pusar itu sama macam kuku, sama macam rambut. Yang paling bagus ditanam ke tanah. Dari tanah balik kepada tanah. Rambut itu tanam ke tanah. Tukang-tukang pangkas itu kan banyak rambut. Di mana rambut ibu selama ini? Rambut bapak yang mereka. Jangan-jangan dimasukkannya ke sofa. Rambut yang banyak itu mestinya digali tanah, masukkan ke tanah. Dari tanah balik kepada tanah. Di situ dibuang. Begitu juga tali pusar. Adapun tradisi nenek moyang kita di kampung ditanamkan ke tanah, dipasang lilin di atas. Kalau ditanya, "Nek, ini kenapa gini?" "Itu kakakmu sedang lari-lari, nanti nampak lilin balik dia ke sini." Khurafat, tahayul, tak ada tuntunan sama sekali. Nah, oleh sebab itu baiknya gali tanah, tanam, buang. Ini orang yang menyimpan ini kenapa? Katanya kalau anak itu lahir bersampul, ada anak itu lahir bersampul dia, itu disimpan, nanti dikasih minyak dia diusapkan jadi kebal. Kebal itu apa? Mau jadi centeng? Mau jadi security? Saya bukan menyepelekan kawan-kawan sahabat kita security. Bekalilah kepala dia dengan ilmu pengetahuan. Masukkan dia S1 ekonomi syariah, S2 ekonomi syariah, S3 ekonomi syariah. Nanti dia akan menjadi konsultan BNI syariah. Lebih baik daripada menyimpan ini kebal. Preman-preman pun sudah taubat semua sekarang. Padahal saya sudah bertanya ke semua guru, diberikan pengetahuan bahwa Allah Maha Pemaaf, mengampuni dosa, tapi saya masih merasa saya sebagai pendosa. Lebih baik merasa diri pelaku dosa daripada merasa diri suci lalu menengok orang lain semuanya berdosa. Kalau hanya sebatas merasa berdosa, bagus. Tapi kalau sampai merasa berdosa lalu Tuhan tidak mengampuni dan putus asa, berarti sudah kena setan. Kalau sudah ngaji tak juga hilang, yang lebih kuat dosisnya ruqyah. Pergi cari ustaz ruqyah, nanti di ruqyahnya keluar setannya insyaallah.
Kalau tak juga keluar, berarti yang membacakan ruqyah itu ulahnya sama 11-12 sama setan. Maka setan tak mau keluar. Masa setan ngusir setan, kata dia. Saya ingin tanya, amalan apa yang harus supaya cepat mendapatkan keturunan? Dan amalan yang harus untuk memperoleh anak yang soleh dan solehah. La tuqra'u fi amrin asirin. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ista'inu, minta tolong kepada Allah, bisabri, tahan diri, jangan kedukun, jangan makan haram, wassalah, salat. Usolli sunnatal hajat, bagi yang pakai usolli, tiap malam buat solat sunat hajat, suaminya, istrinya, dua-duanya, bagus. Di sujud terakhir minta kepada Allah, jangan diucapkan di mulut, dalam hati saja. Ya Allah, berikanlah kami anak yang soleh, solehah. Kalau sampai mati nanti tak juga ada, husnuzan sama Allah. Boleh jadi Allah memeliharakan kita. Mungkin kalau dia ada, dia akan menjadi pecandu narkoba, dia akan menjadi, maka satu-satunya cara hidup ini ridha adalah ana inda husnuzanni abdi bi, prasangka baik, husnuzan pada Allah. Itu salah satu cara kita baik dengan Allah. Karena kalau tidak, kita akan suuzon terus. Kenapa dia punya anak, kenapa aku tidak? Kenapa dia begini, kenapa aku tidak? Setelah kita usaha optimal, tawakal, setelah itu satu-satunya jalan adalah husnuzan kepada Allah SWT. Bagaimana hukumnya warisan yang tidak dibagi? Karena warisan cuma sedikit. Sedikit tetap dibagi. Biasanya kalau di Jawa ditempati salah satu anaknya. Ada orang berpahaman begini. Masalah sholat saya ikut Allah. Masalah puasa saya ikut Allah. Masalah haji saya ikut Allah. Tapi masalah warisan, mohon maaf ya Allah, aku lebih tahu daripada engkau ya Allah. Dia nggak ngomong gitu, tapi perbuatannya mencerminkan itu. Kita ini ikut Allah, sami'na wa ata'na. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Dari mulai cara makan, cara minum, masuk WC, menikah, punya anak, sampai harta warisan. Yang paling detail dalam Quran itu adalah harta warisan. Rumah cuma satu, harganya 100 juta. Yang ada di situ adalah keluarga, maka ya dibagi. Kalau meninggal bapak, istri dapat berapa? Istri dapat 1/4 kalau nggak ada anak. 100 juta. Istri dapat berapa? Istri dapat 1/4, 25 juta. Kalau ada anak 1/8, 12,5 juta. Sisanya dibagi kepada anak-anak. Lidzakari mithlu hazzil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Kenapa anak laki-laki dapat 2 kali? Karena anak laki-laki itu tanggung jawabnya 5. Dia yang ngasih makan istrinya, dia yang ngasih pakaian, dia yang ngasih tempat tinggal, dia ngasih pendidikan anak-anaknya, dia yang memberikan perhatian, dia menanggung biaya pernikahan, ada namanya nafkah. Jadi laki-laki dapat 2 kali itu bukan karena diskriminatif terhadap perempuan, tapi karena tanggung jawab yang besar terhadap laki-laki. Jadi sedikit apapun tetap dibagi. Harta warisan tidak boleh langsung dibagi. Yang pertama, min ba'di wasiyatin, keluarkan wasiat. Wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Aku wasiatkan sebagian harta warisanku ini tolong serahkan kepada panti jompo sebanyak 50 juta. Wasiatku hartanya cuma 100, maka wasiat yang tunaikan hanya 333, yang 66 juta tetap dibagikan kepada ahli waris. Pertama, keluarkan wasiat. Imba di wasiati yusi biha audain. Yang kedua, bayarkan utang. Jangan bagi harta warisan sebelum keluarkan wasiat dan hutang. Keluarkan wasiat, keluarkan hutang, baru bagi. Setelah kami keluarkan wasiat, keluar hutang, ternyata kurang Pak Ustadz. Ya nasib. Sekarang ini Ustadz dan Kiai sangat banyak yang gampang kita peroleh ceramah-ceramahnya. Nyindir saya ini.
Yang jadi persoalan, kadang ada pendapat antara Ustadz A dan Ustadz B berbeda. Contoh Ustadz A, transaksi bank syariah halal, transaksi bank konvensional haram. Ustadz B, semua transaksi bank haram. Contoh general saja. Kita lihat basic pengetahuan dia. Ini dari geng mana ini? Nah, ini Ustadz ini pakai geng-geng juga nih. Ini tulisnya pula buku, tidak syariahnya bank syariah. Bukan malah menguatkan umat Islam, malah melemahkan, menikam dari dalam. Kita berlawan dengan orang sekuler, liberal, ateis di luar. Dia pula menikam lagi dari dalam. Menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, menikam dari belakang, musuh dalam selimut. Kalau kita tidak senang, kita bicara dengan majelis ulama, duduk bersama. Ini tidak tepat. Bukan diekspos tengah masyarakat lalu menjadi alat orang lain untuk melemahkan kita. Disitulah ada perbedaan antara ilmu dengan akhlak. Tak ada gunanya orang banyak ilmu kalau tak ada akhlak. Oleh sebab itu ikuti ulama-ulama yang muktabar kita. Ikuti yang diakui keilmuannya. Bukan hanya sekadar popularitasnya. Dewan Syariah Nasional, orang-orang yang ahli di bidangnya, pakar-pakar ekonomi ada di situ. Ustaz Safi Antonio, S1 dari Yordania, S2 dari IIU International Islamic University, S3-nya pula dari Australia. Lalu di situ dulu ada namanya Dr. Anwar Ibrahim, 20 tahun di Al-Azhar Mesir, usul fikih. 20 tahun di Mesir. Saya 4 tahun di Mesir, dia 20. Mengigaunya pun bahasa Arab. Bayangkan itu. Jika seorang ibu melahirkan pada bulan Ramadan, nama anaknya laki-laki Ramadana, perempuan Ramadhani. Tak ada di sini, saya aja nambah. Tentu dia tak bisa puasa. Dia sudah berniat untuk mengqadha, membayar fidyah. Namun beberapa tahun kemudian ternyata dia lupa. Belum dia laksanakan. Jika terjadi hal seperti ini, apakah berdosa? Apakah masih diterima Allah jika dilakukan? Ini bulan Ramadan, waktu dia hamil. Ini bulan Ramadan. Maka dia mesti mengqadha puasanya itu sebelum lewat Ramadan berikut. Kalau lewat Ramadan berikutnya ke Ramadan yang satu lagi, maka dia kena denda karena lalai. Satu qadha sehari, satu qadha plus satu fidyah. Satu fidyah, satu mud, 7 on setengah. Tapi jangan betul-betul kasih 7 mud setengah, karena satu mud di situ maksudnya satu makanan. Mana ada orang makan nasi aja pakai kecap? Tak mungkin. Kasihlah lauknya, kasih. Satu mud plus lauk pauknya untuk makan sehari. Makan pagi, makan siang, makan malam. 7 on setengah itu kalau udah kuat, udah 3 kali tambah tuh. Jadi bukan berarti kalau sudah tinggal setahun lalu kemudian istighfar selesai. Anak ibu berapa? 10. Tinggal yang lalu. Cincailah itu Pak Ustaz. Oh tak bisa begitu. Hitung. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya melaksanakan puasanya. Mak saya tanya, mak, waktu mengandung aku dulu berapa hari mak tak puasa? 30 hari. Karena kau dalam perut kuasi sakit-sakit aja. Aku pun ikut sakit gara-gara kau. 30 hari tak puasa. Waktu menyusukan berapa hari? 30 hari. Menyusukan 2 tahun, 30 hari. Jadi untuk saya 90 hari dia tak puasa. Saya tanya, sanggup tak mak mengqadha? Waktu itu umurnya 70. Sanggup tak mengqadha? Sanggup. Qadha. Kalau tak sanggup, ku bayarkan fidyah. Kata dia sanggup. Dia meninggal hari Senin sesudah makan sahur. Tak tinggal puasa Senin Kamis. Umur 70. Waktu itu qadhanya udah lunas. Sudah hitung-hitung 90 saya, 90 adik saya, kami adik-beradik 2, udah habis sudah lunas sudah, saking lama yang dia puasa sunat. Terus puasa sunat. Sehat walafiat. Naik angkot ke Pasar Ramayana.
Asal belanja sehat. Perempuan yang mengandung anak atau menyusukan anak tidak sanggup berpuasa, 3 mazhab. Mazhab yang pertama mengatakan qadha saja, tak bayar fidyah. Mazhab kedua mengatakan bayar fidyah saja, tidak qadha. Saya pakai mazhab yang ketiga, mazhab Syafi'i. Kalau dia tak puasa karena dirinya, qadha saja. Tapi kalau dia tak puasa karena anaknya, maka dia kena 2, qadha dan fidyah. Saya ulang sekali lagi. Kalau dia tak puasa karena dirinya, qadha saja. Tapi kalau dia tak puasa karena dirinya dan anaknya, maka dia kena 2, qadha dan fidyah. Ibu sehat, kata dokter. Sehat saya, Bu dokter. Sehat. Cuman anak ibu ni ku tengok lemas, kritis. Maka dia pun makan karena takut anaknya itu lemas. Maka dia kena 2. Dia qadha dan bayar fidyah. Oke. Si ibu tadi dia tak puasa karena anaknya. Maka dia ikut mazhab Syafi'i, mengqadha dan bayar fidyah. Ternyata sudah lewat Ramadan ini ke Ramadan berikutnya. Kena dia 3. Qadha, fidyah karena anak, fidyah karena lalai. Apakah kalau bertambah Ramadan berikutnya bertambah fidyahnya? Tidak. Fidyah hanya bertambah karena sekali saja. Tidak langsung bertambah, habislah beras kita. Ini tentang masalah membayar fidyah.